Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Saya dari Program Studi Pendidikan Geografi STKI PPGRI Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan RPP mata pelajaran Geografi KD 3.5 kelas 11 SMA Yaris School Padang. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning tentang menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan peserta didik, mampu memahami dinamika litosfer dan dampaknya sehingga mampu menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, dan video dengan mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Adapun biodata yaitu Satuan Pendidikan SMA Yaris School Padang, mata pelajaran geografi, kelas 11 semester ganjil, materi pokok yaitu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Adapun alokasi waktu yaitu 8 kali 45 menit dan tahun pelajaran 2021. Tahun pelajaran yaitu tahun 2020 dan 2021. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan yaitu 15 menit. A. Menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran seperti berdoa, absensi, menyiapkan buku pelajaran, bahan teks multimoda, memasangkan LCD pada laptop. B. Memotivasi peserta didik secara konseptual sesuai dengan manfaat pembelajaran. C. Menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi, literasi, dan karakter yang harus dicapai, cakupan materi dan lingkup penilaian, serta penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. D. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan yang akan dipelajari. E. Mengaitkan materi pelajaran dengan surat Al-Ankabut ayat 20 tentang penciptaan langit dan bumi dan pepatah Minang. Kemudian Santa Galah Kahilia Sarangkuah Dayung. Kegiatan penutup 15 menit. A. Beberapa perwakilan siswa menyimpulkan pembelajaran dengan dibimbing oleh guru. B. Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. C. Guru menginformasikan kepada siswa mengenai materi dan kegiatan pertemuan selanjutnya dan menugaskan pada setiap siswa untuk membaca buku. D. Menutup kegiatan dengan berdoa bersama. Adapun kegiatan inti 150 menit yaitu guru menampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Selanjutnya, memberikan kesempatan para siswa untuk mengemukakan pendapatnya dan bertanya terkait gambar yang telah diamati, lalu menyeleksi pertanyaan untuk dijawab. Selanjutnya, guru memfasilitasi peserta didik mencari dan menemukan informasi dengan menggunakan sumber buku atau sumber di internet dan mengaitkannya dengan seruan agama tentang pentingnya membaca surat Al-Ankabut ayat 20. Selanjutnya, siswa berdiskusi dan menganalisis jawaban yang telah dicari apakah sudah sesuai dengan jawaban dari topik diskusi. Selanjutnya itu, guru akan menghentikan diskusi setelah waktu telah habis. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi atau menambahkan jawaban dari kelompok yang tampil. Selanjutnya, melakukan tanya jawab tentang bentuk muka bumi dan perkembangan ilmu
Ilmu geografi. Setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, diskusi ditutup dan seluruh kelompok mengumpulkan LKPD dan diskusi. Selanjutnya metode pembelajaran. A. Metode demonstrasi yaitu kontekstual, yaitu tanya jawab, diskusi ceramah. B. Model pembelajaran. Pembelajaran langsung atau direct learning. Yang kedua media. Alat dan sumber pembelajaran. Medianya yaitu pertama media PowerPoint, alatnya itu laptop. Yang ketiga penilaian. Penilaian digunakan yaitu menggunakan kuis dan tes tertulis. Sikap peserta didik disiplin, kerjasama dan bertanggung jawab. Keterampilan yaitu unjuk kerja dan portofolio. Pengetahuan yaitu teknik penilaian, tuas dan tes tertulis. Selanjutnya kompetensi dasar 4.5. Menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video dan animasi. IPK 1. Membuat gambar penampang lapisan bumi serta penjelasan di kertas A3. Materi, jelaskan dengan gambar struktur lapisan bumi. Indikator soal, disajikan soal, peserta dapat menjelaskan gambar struktur lapisan bumi. Adapun bentuk soal yaitu esai. Pengertian karakteristik lapisan litosfer. Pengertian litosfer. Kata litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos, artinya batuan, dan sfera artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan CO2, itulah sebabnya lapisan litosfer seringkali dinamakan lapisan silikat. Menurut Clarke dan Washington, batuan atau litosfer di permukaan bumi ini hampir 75% terdiri dari silikon oksida dan aluminium oksida. Adapun peta konsepnya yaitu litosfer. Struktur lapisan litosfer terbagi menjadi 3 yaitu daur batuan, klasifikasi batuan mineral. Selanjutnya bentuk muka bumi terbagi menjadi 2. Yang pertama akibat tenaga endogen dan akibat tenaga eksogen. Akibat tenaga endogen terbagi menjadi 3. Yang pertama tektonisme, yang kedua vulkanisme, yang ketiga gempa bumi. Adapun akibat tenaga eksogen terdiri dari 3. Yang pertama pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan maswating. Kompetensi dasar 3.5. Menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. IPK 1. Mendefinisikan karakteristik lapisan litosfer. Yang kedua menentukan siklus batuan dan distribusi batuan, pembentukan permukaan bumi. Materi 1. Pengertian karakteristik litosfer. Yang kedua, pengertian struktur litosfer atau lapisan kulit bumi. Yang ketiga, jenis litosfer, lapisan kulit bumi.
Yang keempat, pengertian batuan-batuan litosfer. Adapun indikator soal, disajikan soal peserta dapat menjelaskan karakteristik litosfer. Yang kedua, menjelaskan struktur litosfer. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis litosfer. Yang kelima, yang keempat yaitu menjelaskan batuan-batuan litosfer. Adapun bentuk soal yaitu esai. Beginilah bentuk gambar litosfer. Ada solid, ada liquid. Kedalamannya ada 2.900 km, ada 5.100 km. Ada mantel, ada inner core. Batuan bukanlah benda yang keras saja berupa batu dalam kehidupan sehari-hari, namun juga dalam bentuk tanah liat, abu gunung api, pasir, kerikil, dan sebagainya. Tebal kulit bumi tidak merata. Kulit bumi di bagian benua atau daratan lebih tebal daripada di bawah samudra. Bumi tersusun atas beberapa lapisan. Yang pertama, barisfer. Seperti gambar ini ya. Barisfer yaitu lapisan inti bumi yang merupakan bahan padat yang tersusun dari lapisan naif, nikel, dan perum. Besi, jari-jari barisfer. Kurang lebih yaitu 3.470 km persegi. Yang kedua, lapisan antara yaitu lapisan yang terdapat di atas naik tebal 1.700 km. Lapisan ini juga disebut astenosfer, Motley, Mautel, merupakan bahan cair bersuhu tinggi dan berpijar. Berat jenisnya 5 gram atau 5 cm persegi. 5 cm persegi. Yang ketiga, litosfer, yaitu lapisan paling luar yang terletak di atas lapisan antara dengan ketebalan 1.200 km. Berat jenis rata-rata 2,8 gram atau 2,8 cm persegi. Selanjutnya, struktur lapisan litosfer. Jenis-jenis lapisan kulit bumi atau litosfer. Litosfer disebut juga kulit bumi terdiri dua bagian, yaitu yang pertama, lapisan sial, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, silisium, dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk CO2 dan A12O3 pada lapisan sial, silisium, dan aluminium. Ini antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis-jenis batuan metamor, dan batuan lain yang terdapat di daratan benua. Lapisan sial dinamakan lapisan kerak, bersifat padat dan batu bertebaran rata-rata 35 km. Kerak bumi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Kerak benua, yaitu merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya dan batuan beku basal di bagian bawahnya. Kerak ini yang merupakan benua.
B. Kerak samudra. Merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik yang paling bawah tersusun dari batuan beku, gapro, dan peridolit. Kerak ini menempati dasar samudra. Yang kedua, lapisan sima atau silisium magnesium, yaitu lapisan kulit yang tersusun oleh logam-logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa CO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferro, magnesium, dan batuan basal. Lapisan merupakan bahan yang bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 kilometer. Berikut merupakan material batuan penyusun litosfer. 1. Batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar dan membeku menjadi padat. Dengan sekitar 80% material batuan menyusun batuan kerak bumi adalah batuan beku. Berdasarkan tempat terbentuknya magma beku, batuan beku dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, batuan beku dalam. Batuan beku dalam terjadi dari pembekuan magma yang berlangsung perlahan-lahan ketika masih berada jauh di dalam kulit bumi. Contoh batuan beku dalam adalah granit, diotit, dan gabro. Yang kedua, batuan beku gang atau korok. Batuan beku korok terjadi dari magma yang membeku di lorong antara dapur magma dan permukaan bumi. Yang ketiga, batuan beku luar. Batuan beku luar terjadi dari magma yang keluar dari dapur magma membeku di permukaan bumi, seperti magma hasil letusan gunung berapi. Contohnya, batuan beku luar adalah basal, diorit, andesit, obsidian, skoria, batuan apung. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan mineral yang telah terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Bagian-bagian yang lepas dari hasil pelapukan tersebut terlepas dan ditransportasikan oleh aliran air, angin, maupun oleh glasier yang kemudian terendapkan atau tersedimentasi, dan terjadilah proses diagenesis yang menyebabkan endapan tersebut mengeras dan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen berdasar proses pembentukannya terdiri atas dua. Yang pertama, batuan sedimen klasik. Yang kedua, batuan sedimen kimia. Yang ketiga, batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik atau yang disebut juga sedimen biogenik adalah batuan yang terbentuk dari pengendapan sisa-sisa bagian tubuh makhluk hidup serta mineral yang dihasilkan. Sekianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.